Ayo Mas Gus, siap, ready. Jejak pengabdian di Tanah Santri, catatan KKN Desa Kauman. Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, Jombang bukan sekadar titik koordinat di peta bagi kami. Selama 40 hari, desa ini menjadi rumah kedua, tempat di mana teori-teori dari bangku kuliah IAIUW diuji oleh realitas, dan di mana setiap sapaan warga menjadi pelajaran hidup yang berharga. Oke teman-teman, sekarang kita berada di desa Sedati ya, di desa Kauman, tepatnya di dusun Talanggapit. Jadi kali ini kita akan membuat video. Videonya berdurasi 3 sampai beberapa menit. Jadi tepat di belakang kita ada. Pagi di Kauman selalu dimulai lebih awal. Sebagai mahasiswa IAIUW, kami sadar bahwa pengabdian bukan hanya soal program kerja formal, tetapi tentang kehadiran. Menanam benih di sekolah dasar. Langkah kaki kami kemudian berlanjut ke sekolah dasar setempat. Mengajar di SD memberikan warna tersendiri. Menghadapi wajah-wajah ceria yang haus akan ilmu, kami berusaha menghadirkan metode belajar yang menyenangkan. Tidak hanya soal matematika atau bahasa, kami berbagi motivasi agar anak-anak di Ngoro memiliki mimpi setinggi langit. Setiap tawa di ruang kelas adalah energi yang menghapus rasa lelah kami. Syiar di bawah cahaya pelita. Saat matahari terbenam, suasana Kauman berubah menjadi teduh dengan lantunan ayat suci. Disinilah peran utama kami sebagai representasi mahasiswa kampus Islam diuji. Kami terlibat aktif dalam mengajar ngaji di TPQ dan masjid-masjid. Lebih dari sekadar mengeja huruf hijaiyah, kami mengadakan pelatihan Qur'ani. Cahaya Ramadan di Desa Kauman, pengabdian dalam balutan iman. KKN kami kali ini terasa jauh lebih istimewa karena langkah kaki kami beriringan dengan datangnya bulan suci. Desa Kauman, Ngoro, yang biasanya tenang, berubah menjadi begitu hidup dengan syiar keagamaan. Bagi kami, mahasiswa IAIUW, ini adalah panggung nyata untuk berbaur dengan masyarakat dalam frekuensi spiritual yang sama. Safari Ramadan menyapa warga melalui doa. Salah satu momen yang paling membekas adalah saat kami terjun langsung dalam kegiatan Safari Ramadan. Setiap malam, kami berkeliling menyambangi masjid dan musola di berbagai sudut Desa Kauman. Kami tidak hanya hadir sebagai jemaah, tetapi juga ikut serta dalam mengisi jadwal kultum, membantu persiapan buka puasa bersama, hingga memandu tadarus setelah sholat tarawih. Di bawah temaram lampu serambi masjid, sekat antara mahasiswa dan warga benar-benar runtuh. Kami disambut dengan hangat, diajak duduk melingkar, dan dilibatkan dalam setiap kegiatan keagamaan. Melalui Safari Ramadan ini, kami belajar bahwa pengabdian yang paling menyentuh hati adalah pengabdian yang dimulai dari rumah ibadah. Mengabdi dan berbagi di Kauman. Bagi kami, KKN di Desa Kauman bukan sekadar menjalankan program kerja, melainkan ujian ketulusan. Menjalani pengabdian di bulan Ramadan memberikan tantangan sekaligus berkah tersendiri. Di saat raga diuji oleh dahaga, semangat kami justru semakin berlipat ganda. Tangan yang mengulurkan berkah. Momen yang paling menyentuh hati adalah saat kami melakukan gotong royong membagikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Di bawah terik matahari Ngoro, kami bersama perangkat desa bahu-membahu menyalurkan paket bantuan. Tidak ada keluh kesah meski sedang berpuasa. Yang ada hanyalah senyum tulus saat melihat binar bahagia di mata para lansia dan warga yang menerima bantuan tersebut. Di sini kami menyadari bahwa bantuan terkecil sekalipun, jika diberikan dengan tangan yang ikhlas, akan terasa sangat besar maknanya.
Pengabdian ini mengajarkan kami bahwa membantu masyarakat bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tetapi tentang apa yang kita rasakan dan pelajari kembali dari mereka. Kami datang ke Desa Kauman membawa ransel berisi rencana, namun kami pulang dengan hati yang penuh dengan kenangan. Terima kasih warga Kauman Ngoro. Terima kasih telah mengizinkan kami, mahasiswa IAIUE, menjadi bagian dari keluarga besar kalian. Pagi itu, Musola Al-Mu'min tampak lebih ramai dan berwarna dari biasanya. Meski tempatnya sederhana, semangat anak-anak antar TPQ tetap luar biasa. Lomba dibagi menjadi 3 sudut utama. Lomba kaligrafi, sudut dalam. Anak-anak duduk lesehan memenuhi karpet musola. Suasana hening, mereka fokus mewarnai huruf-huruf Arab dengan krayon. Meja-meja kecil berjajar rapi, penuh dengan goresan warna-warni yang kreatif. Lomba azan, area mihrab. Satu persatu peserta maju ke depan dekat mimbar. Suara lantang, Allahu Akbar, menggema di seluruh ruangan musola yang kecil namun khidmat. Para juri menyimak dengan teliti ketepatan nada dan makhraj tiap peserta. Lomba tilawah, serambi musola. Di bagian serambi yang terbuka, lantunan ayat suci terdengar syahdu. Meskipun hanya menggunakan pengeras suara sederhana, kemerduan suara anak-anak ini tetap menyentuh hati warga sekitar yang ikut menonton dari luar pagar. Suasana Masjid Al-Amin hari itu terasa berbeda. Jika biasanya dipenuhi suara riuh santri, kali ini giliran para guru TPQ yang berkumpul untuk nyantri kembali. Agenda KKN kita kali ini adalah mengadakan pelatihan metode Qur'ani yang diadopsi langsung dari PP Al-Urwatul Wuthqa Jombang. Berikut adalah alur kegiatannya yang ringkas dan berkesan. Pelatihan metode Qur'ani di Masjid Al-Amin. Penyampaian materi yang segar. Instruktur mulai memaparkan teknik pengajaran khas Jombang yang dikenal praktis. Para guru tampak sangat antusias menyimak strategi bagaimana agar santri bisa cepat lancar membaca Al-Quran tanpa merasa terbebani. Buku-buku panduan terbuka rapi di hadapan mereka yang duduk lesehan di karpet masjid. Simulasi dan praktek makhraj. Ruang utama Masjid Al-Amin mendadak penuh dengan suara lantang para guru yang mencoba mempraktekkan makhorijul huruf dan irama khas Al-Urwatul Wuthqa. Sesi ini sangat hidup karena diisi dengan tanya-jawab teknis mengenai kendala mengajar sehari-hari, mulai dari menghadapi santri yang sulit fokus hingga memperbaiki tajwid yang sering keliru. Penutup dan penyerahan kenang-kenangan. Acara diakhiri dengan pemberian sertifikat pelatihan kepada para peserta. Sebagai bentuk dukungan untuk keberlanjutan metode ini, kita juga menyerahkan alat peraga edukatif secara simbolis kepada pengurus masjid.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever. Acara KKN kita akhirnya sampai pada titik puncaknya di Balai Desa Kauman. Sebagai penutup pengabdian, kita mengadakan acara buka bersama yang dihadiri oleh jajaran perangkat desa dan sebagian masyarakat yang selama ini sudah seperti keluarga sendiri. Suasana hangat sangat terasa saat piring-piring takjil dibagikan, namun ada rasa haru yang mulai menyelinap di sela-sela obrolan santai di teras Baldes. Momen pamitan dan kata-kata penutup. Saat sesi sambutan terakhir, suasana mendadak hening. Berikut adalah kata-kata pamitan yang bisa kita sampaikan untuk menyentuh hati warga. Bapak, Ibu, dan warga Desa Kauman yang kami cintai. Rasanya baru kemarin kami datang ke desa ini dengan langkah ragu dan tangan kosong. Namun, hari ini, kami pulang dengan hati yang penuh dengan kenangan dan kasih sayang yang Bapak Ibu berikan. Kami mohon maaf jika selama di sini ada tingkah laku kami yang kurang berkenan atau program kami yang belum sempurna. Kauman bukan sekadar tempat KKN bagi kami, tapi rumah kedua yang mengajarkan kami arti ketulusan. Hari ini kami pamit, tapi bukan untuk melupakan. Kami pergi untuk menyimpan nama Desa Kauman dalam doa kami. Terima kasih telah menerima kami sebagai bagian dari keluarga kalian. Penutup yang berkesan. 1. Makan bersama, menikmati hidangan sederhana di atas gelaran tikar, saling berbagi cerita terakhir kali tentang keseruan lomba di Musola Al-Mukmin atau pelatihan di Masjid Al-Amin. 2. Penyerahan kenang-kenangan, pemberian plakat atau foto bersama sebagai tanda bahwa kita pernah menjadi bagian dari cerita di Desa Kauman. 3. Jabat tangan perpisahan. Sesi ini biasanya menjadi yang paling emosional, di mana beberapa warga dan mahasiswa mungkin tak sanggup membendung air mata saat bersalaman. Acara di Baldes ini menjadi titik pisah yang manis sekaligus getir, menandai berakhirnya masa bakti kita di desa yang penuh kenangan ini. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Sebagai orang asing, pulang sebagai keluarga. Terima kasih Desa Kauman telah menjadi ruang bagi kami untuk belajar bahwa ketulusan tidak butuh kemewahan. Di Kauman, kami tidak hanya mengabdi, tapi juga menemukan arti rumah. Setiap sudut desa ini punya cerita yang akan selalu kami bawa pulang. Ada bagian dari diri kami yang tertinggal di Kauman, dan ada banyak pelajaran dari warga yang akan kami bawa selamanya. Pamit bukan berarti selesai, tapi tanda bahwa kita pernah ada dan bermakna. Terima kasih untuk keramah tamahan yang tak terhingga. Desa Kauman mengajarkan kami bahwa kebahagiaan paling murni ada pada pengabdian yang sederhana. You both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take.